Apakah ada rahasia di balik seller-seller itu yang bisa mendapatkan omset yang besar dan bisa mendapatkan penjualan yang banyak di marketplace? Buat teman-teman di sini yang jualan di online, gue yakin banget teman-teman di sini pasti terkadang kebingungan. Ini gimana ya? Ada seller-seller yang bisa menjual produk sampai banyak begini, baik dari penjualan dan penilaiannya. Apa yang mereka lakukan sehingga bisa mendapatkan penjualan yang seperti itu? Dan udah pasti omset mereka itu besar-besar. Pasti kalian pernah lihat yang seperti ini, bukan? Dan pasti dari teman-teman ini bingung. Tentu aja kalian ini bisa banget untuk mendapatkan hasil yang seperti ini. Namun tentu saja itu juga sulit untuk didapatkan. Kenapa gue bilang susah? Karena setiap produk itu ada masanya. Yes, itu disebut dengan product cycle. Tentu saja nggak semua produk bisa sustain jangka panjang. Kebanyakan kalau gue lihat, yang bisa jangka panjang adalah produk-produk yang bisa dipakai atau dikonsumsi sehari-hari. Contohnya, skincare, makanan, vitamin, dan masih banyak lagi. Tenang aja, semua kategori itu bisa-bisa aja kok selain daripada yang gue sebutkan tadi. Namun memang membutuhkan waktu, ya, dan juga tidaklah gampang untuk menemukan produk-produk seperti itu. Kalian harus menemukan produk-produk yang jangka panjang, dan ingat yang tadi gue bilang, yang memang kebanyakan itu dipakai atau dikonsumsi sehari-hari. Namun gak usah khawatir, karena di video kali ini gue akan kasih tau kalian 3 cara rahasia supaya kalian itu bisa mendapatkan banjir orderan dan produk kalian itu bisa mendapatkan hasil yang penjualannya banyak banget, teman-teman. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik utamanya. High demand. Produk dengan permintaan yang tinggi itu akan mendapatkan penjualan yang tinggi juga. Tentu saja ini akan berhubungan dengan penilaian. Penjualan yang banyak sudah pasti kalian akan mendapatkan penilaian yang banyak juga. Namun, hukum retail juga berlaku. Semakin banyak permintaan kepada produk tersebut, maka semakin banyak juga kompetitor yang menjual produk tersebut. Yaitu udah hukum retail, di mana produk banyak diminati, banyaknya juga yang jual, dan banyak juga customer yang membeli produk tersebut atau mencari produk tersebut. Produk yang banyak dibeli biasa ada 3 tipikal pembeli. Yang pertama customer, yang kedua reseller, yang ketiga dropshipper. Jangan kaget, walaupun kalian adalah reseller, tapi ada reseller lagi yang membeli produk kalian. Asalkan stok kalian cukup dan sekiranya masih bagus harganya di market. Sehingga memungkinkan untuk mendapatkan penjualan yang tinggi. Ini bukanlah hal tabu lagi, di mana walaupun kalian ini adalah reseller, kalian ngambil nih dari importir, kalian ngambil dari distributor, tapi malah ada reseller lagi yang ngambil produk di tempat kalian. Karena mungkin harga kalian itu bagus, atau mungkin stok kalian tuh masih ready banyak, sedangkan mereka-mereka stoknya udah pada habis, atau mungkin dengan branding kalian yang bagus, atau promosi kalian yang bagus, sehingga ada reseller yang nyangkut di tempat kalian, walaupun kalian bukanlah yang termurah. Itu bisa saja terjadi. Originality. Jika kamu mempunyai produk dengan kualitas yang baik dan permintaannya juga banyak, dan kebetulan kalian ini menjual produk yang white label atau belum kalian cap brand kalian sendiri, sudah pasti ada kemungkinan besar produk kalian ini akan jauh lebih laku dibandingkan produk-produk lain. Kenapa seperti itu? Karena produk yang punya itu cuman kalian doang. Wajar, originality. Kalian mungkin yang produksi sendiri, atau kalian adalah orang pertama yang mengimpor produk tersebut, atau mungkin kalian yang membuat produk tersebut. Jadi, originality teman-teman. Kalian doang yang punya. Namun jangan kaget, ketika produk kalian itu sudah mulai banyak diminati, mulailah berdatangan kompetitor yang mulai mengikuti produk kalian. Yes, mereka menjual produk yang dengan foto yang sama, atau produk yang sama, tapi mungkin dengan kualitas yang berbeda. Bisa lebih buruk, atau mungkin lebih bagus. Dan bisa juga harga jualnya lebih murah atau lebih mahal, tergantung kepada kualitas bahan dan juga harga pokok penjualan yang mereka dapatkan dalam bentuk modal. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada toko-toko lain yang akan mencontek produk kalian, karena tahu produk kalian itu laku. Gue ambil contoh misalnya baju. Kalian mengeluarkan baju model baru, dan ternyata permintaannya tinggi, maka banyak yang suka. Kalian bisa mendapatkan penjualan yang banyak dan diikuti dengan penilaian atau ulasan yang tinggi. Namun ada momen tertentu di mana produk kalian mulai dilirik kompetitor dan dijual kembali dengan harga lebih murah atau lebih mahal. Namun jangan kaget, namanya kalau jualan sudah pasti ada hal-hal tersebut yang akan terjadi nantinya. Good traffic. Kalian juga harus tahu, semakin tinggi traffic yang kalian dapatkan, baik dari toko dan juga dari produk, maka ada kemungkinan besar kalian juga akan mendapatkan orderan lebih tinggi. Ya, penjualannya lebih banyak. Kenapa? Semakin tinggi traffic yang kalian dapatkan, dengan catatan traffic yang memang on point dengan kategori produk yang kalian jual, ini akan mempermudah toko kalian untuk mendapatkan orderan terus-menerus. Meskipun produk kalian sudah sangat pasaran di market. Pembeli itu cenderung lebih suka membeli
produk itu lebih dari satu barang, teman-teman. Jadi dalam satu pesanan itu ada beberapa produk, nggak mungkin cuma satu. Bisa aja sih cuma satu, banyak juga. Namun kebanyakan pasti mereka minimal belinya 2 atau 3 barang. Kalau misalnya memang pembeli tersebut nggak urgent banget untuk membeli produk tersebut, biasa pasti customer tuh kepo untuk melihat toko lu ini ada jual apa lagi dan mereka sekalian belanja. Dan itu terjadi juga kalau misalnya kalian itu menjual produk-produk yang tepat juga di toko kalian. Jadi jangan salah juga. Mungkin terkadang ada customer membeli produk satu doang di toko kalian karena mungkin kategori produk yang kalian jual ini acak-acakan. Jadi customer ini agak bingung, akhirnya belinya produk itu doang. Namun kebanyakan memang customer itu membelinya 2-3 barang lah rata-rata. Strategi ini juga udah sering banget gue infokan ke teman-teman, dan gue sampai hari ini sering memakai strategi ini di mana gue membuat customer membeli lebih dari satu produk karena bertujuannya sangat-sangat baik untuk toko gue, karena gue mendapatkan penjualan yang banyak, penilaian yang banyak, dan juga sekalian untuk memperbesar basket size pesanan gue. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan traffic yang tinggi, memungkinkan sekali untuk menjual produk lebih cepat, baik produk baru, produk Red Ocean, produk Blue Ocean, dan juga decline produk. Nah, teman-teman, itu adalah 3 cara atau 3 rahasia gimana seller itu bisa menjual produk dengan banyak sekali, baik dari penjualan dan juga penilaiannya. Jadi itu rahasia-rahasia yang harus kalian ketahui kalau misalnya kalian mau memperbesar produk jualan kalian. Namun, tidak harus kalian dengarkan 100% apa yang gue katakan, karena ini semua berdasarkan pengalaman pribadi gue, baik ketika gue mengurus toko gue pribadi, dan juga toko-toko klien yang gue pegang. Jadi, semua kembali lagi kepada kalian cocoknya di kategori atau strategi yang mana, dan kalian manfaatkanlah. Namun namanya ilmu kalau misalnya gratis, sayang sekali kalau misalnya tidak didengarkan ya. Jadi, dengarkan aja, lumayan ilmu gratis. Namun gue juga tahu, banyak juga seller besar yang tidak mengetahui hal ini. Karena mereka berfokus kepada produk dan juga harga jual. Yes, yang gue bilang itu kenyataan. Nggak semua seller-seller besar itu mengetahui strategi-strategi marketing. Kebanyakan mereka ini lebih cenderung tahu barang atau mungkin menentukan harga jual. Jadi mereka tahu barang-barang ini kayaknya laku nih dengan harga jual segini. Mereka kebanyakan taunya seperti itu. Jadi ketika di-upload, walaupun judulnya asal-asalan dan sebagainya, itu masih bisa laku. Karena apa? Karena mereka mengetahui bahwa produk ini potensial dan belum terlalu banyak market yang jual, atau mungkin dia menjadi yang pertama. Yang padahal itu adalah strategi di mana kalian menemukan produk originality, teman-teman. Jadi sebenarnya masih banyak teman-teman di sini yang belum mengetahui strategi-strategi tersebut, namun tanpa kalian sadari kalian sudah melakukan hal tersebut. Tapi akan lebih baik kalau misalnya kalian mengetahui strategi tersebut, karena tentu saja akan membuat toko kalian itu jauh lebih berkembang daripada sebelum-sebelumnya. Jadi tidak ada salahnya kalian untuk mengetahui hal-hal seperti ini, karena namanya ilmu itu harus selalu belajar. Jangan cepat puas dengan apapun itu, karena ingat, ini adalah bisnis digital. Bisnis digital itu perkembangannya sangat-sangat dahsyat, jadi kalau misalnya teman-teman di sini nggak mau update, tentu saja kalian akan lebih cepat ketinggalannya. Digital itu perputarannya gila banget, teman-teman. Oke guys, that's it, segitu aja video kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian suka dengan video ini, kalian mendapatkan experience baru. Silahkan komen kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini dan kalian ingin request video apa. Silahkan komen aja, nanti akan gue bacain. Kalau misalnya sekiranya oke, akan gue buatin videonya khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke? Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ingin join grup Telegram gue, silahkan join. Linknya di deskripsi. Dan yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan atau kelas-kelas offline gue, itu bisa ke nomor yang ini. Nomor ini ya, itu khusus untuk pertanyaan kelas offline atau jasa konsultan, bukan pertanyaan hal-hal lain, teman-teman ya. Ingat. Oke guys, semoga membantu. Rio Gandhi, peace out.